Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, mari kita melanjutkan pembelajaran yaitu pada semester yang kedua ini dengan materi KD 3.35 menganalisa dinamika kependudukan di Indonesia untuk perencanaan pembangunan. Anak-anakku sekalian, pada semester 1 ya kita belajar ya PJJ secara keseluruhan. Ya, maka dari itu mohon diperhatikan karena kita tidak tatap muka ya, hanya virtual saja, maka nantinya kita akan berdiskusi di yaitu GCR-nya masing-masing. Apabila nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut materi, maka ya silakan kamu utarakan di GCR-nya masing-masing. Nah, sehingga nanti Bapak akan menanggapi ya sesuai dengan komentar yang telah kamu tulis di dalam GCR. Untuk mengawali daripada pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama agar pembelajaran ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, kamu bisa mengerjakan soal-soal dengan baik dan nantinya mendapatkan nilai yang akan lebih baik lagi. Anak-anakku sekalian, pada semester 1 kita pembelajaran geografi berintegrasi dengan yaitu semester yang kedua. Nah, apabila semester 1 belum mencapai KKM, maka pada semester kedua ini nanti nilainya akan terakumulasi. Sebagai contoh misalnya kamu mendapatkan 74. Nah, kalau misalnya kamu mendapatkan nilai di semester 2 ini 80, nah itu sudah terakumulasi, yaitu bisa melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Nah, Bapak sarankan bahwa nanti akan ya belajarlah dengan baik, belajarlah dengan sungguh-sungguh ya, sehingga nanti terutama bagi anak-anakku sekalian yang nilai KKM-nya di bawah 75 ya, maka kejarlah ya tugas-tugas kamu sekalian semuanya ya, jangan tertinggal atau kerjakan terus dari yaitu tugas 1, tugas 2, tugas 3 dan seterusnya. Jangan sampai terlewatkan. Ya, apabila terlewatkan nantinya tugas tadi akan dibagi dengan yaitu berapa jumlah tugas tadi. Ya, dibagi dengan jumlah tugas tadi. Baik, anak-anakku sekalian, mari kita mulai pembelajarannya dengan membacakan Bismillahirrohmanirrohim. Untuk bab yang kelima atau bab pertama ya, pada semester yang kedua ini dengan judul Dinamika Kependudukan di Indonesia. Nah, silakan kamu buka yaitu pembelajaran atau buku-buku yang lain seperti misalnya penerbitnya Grasindo, penerbitnya Erlangga, penerbitnya dan sebagainya ya, tapi harus sesuai dengan yaitu kurikulum 2013 ya, buku apa saja yang berkaitan dengan yaitu dinamika kependudukan di Indonesia. Nah, perhatikan tayangan slide berikut ini ya, perhatikan dan sesuaikan dengan yaitu apa yang telah Bapak share atau materi yang telah Bapak share kepada kalian semua, dibuka secara keseluruhan ya. Boleh sebelumnya harus kamu fotokopi dulu atau di print dulu, yaitu 5 lembar saja cukup ya, tidak usah banyak-banyak, yaitu 1 KD ya, 1 KD atau 2 KD. Nah, karena kita pembelajarannya bertahap yaitu per KD ya. Nah, dinamika kependudukan di Indonesia ya, yang harus kita pelajari di dalam dinamika kependudukan di Indonesia
Yang pertama adalah faktor dinamika dan proyeksi kependudukan, mobilitas penduduk dan tenaga kerja, kualitas penduduk dan indeks pembangunan manusia, bonus demografi dan dampaknya terhadap pembangunan. Yang permasalahan yang diakibatkan dinamika kependudukan, sumber data kependudukan, pengolahan analisis data kependudukan. Oke, nah anakku sekalian, setiap penerbit ya itu akan berbeda-beda di dalam penyajiannya, tetapi materi secara keseluruhan itu adalah sama. Ya, sama. Contoh misalnya, kalau di buku Go Learning ya itu poin yang pertama dijelaskan adalah yaitu sumber data kependudukan. Ya, sumber data kependudukan. Oke, kita mulai dari apa yang Bapak share materinya, yaitu sumber data kependudukan. Oke ya. Oke, kita lihat sumber data kependudukan dan juga perhatikan slide yang Bapak tayangkan. Nah, kita lihat. Ini mobilitas di F tadi ya, di F, E, F. Nah, ini sumber data kependudukan. Nah, di dalam buku yang telah atau di dalam materi yang sudah Bapak share ya, yang pertama adalah penduduk dan sumber data kependudukan. Nah, disesuaikan saja ya, Bapak tayangkan di slide-nya sumber data kependudukan. Nah, yang pertama di dalam yaitu sumber data kependudukan kita mempelajari yaitu istilah daripada penduduk atau pengertian daripada penduduk ya. Nah, di sana disebutkan penduduk adalah orang yang tinggal di suatu wilayah atau orang yang secara hukum berhak tinggal di suatu wilayah. Penduduk juga dapat diartikan sebagai setiap orang atau kumpulan orang yang berada di suatu wilayah dan terikat oleh aturan-aturan yang berlaku secara saling berintegrasi. Ya. Nah, artinya begini. Penduduk itu adalah yaitu suatu kumpulan daripada orang-orang ya yang mempunyai tujuan yang sama, mempunyai daripada tujuan yang sama, mempunyai inovasi yang sama ya, atau mempunyai cita-cita yang sama, yang mempunyai yaitu aturan-aturan yang berlaku serta saling berintegrasi. Ya, saling berintegrasi itu artinya saling membutuhkan, ya, saling berintegrasi antara satu dengan yang lainnya, ya, saling tolong menolong, saling bermasyarakat, saling dan semuanya serba saling berinteraksi, ya, membutuhkan atau dibutuhkan. Jadi penduduk merupakan bagian terpenting bagi suatu negara dilihat dari segi kuantitas ya, maupun kualitasnya. Kajian tentang penduduk dipelajari dalam disiplin ilmu yang dinamakan dengan demografi, ya, demografi dan ilmu kependudukan. Ya. Kalau kita lihat secara harfiahnya, ya, demografi, demos itu adalah rakyat, grafi itu adalah yaitu penduduk, ya, grafi atau penduduk atau gambaran, ya. Nah, gambaran. Jadi ilmu demografi adalah ilmu yang mempelajari tentang kependudukan. Ya. Nah, lebih jelasnya demografi itu adalah ilmu yang pelajari analisis statistik terhadap jumlah, distribusi, komposisi penduduk dan komponen perubahannya. Sedangkan ilmu kependudukan mengkaji antara variabel demografi dengan ilmu lainnya yang menunjang. Contoh misalnya ilmu statistik ya, dalam kependudukan
ya, menghitung jumlah penduduk, ya, piramida penduduk, ya, terus apalagi keterkaitan antara yaitu penduduk muda dan penduduk tua, ya, komposisi penduduk, berapa jumlah penduduk laki-laki dan berapa jumlah penduduk perempuan dan sebagainya. Nah, sebagai salah satu unsur dari sebuah, ya, negara, penduduk menjadi modal utama bagi pembangunan suatu negara. Oleh karena itu, perlu diketahui jumlah komposisi dan persebaran penduduk yang berasal dari data kependudukan. Nah, ini data kependudukan, ya. Nah, apa sih sumber data kependudukan tadi? Sumber data kependudukan dibagi menjadi yaitu 3. Ya, menjadi 3. Nah, data kependudukan artinya bahwa untuk mencari daripada bagaimana, ya, contohnya aja jumlah daripada penduduk, ya, jumlah penduduk. Nah, bagaimana jumlah penduduk, berapa besar daripada penduduk tadi, ya, maka kita bedakan menjadi yaitu 3, yaitu dengan cara sensus penduduk, ya, dengan cara sensus penduduk, ya. Terus yang kedua itu adalah dengan cara registrasi penduduk, yang ketiga yaitu survei penduduk, ya. Dengan cara demikian maka kita bisa mencari jumlah daripada penduduk. Oke, dan aku sekalian, nah itu adalah pengertian daripada sumber data kependudukan. Nah, kita lihat, kamu lihat, yaitu sumber data kependudukan. Yang pertama adalah sensus. Nah, yang pertama adalah sensus penduduk. Sensus penduduk adalah, ya, sensus penduduk adalah keseluruhan proses pendataan penduduk berawal dari yaitu pengumpulan data, pengolahan, penyajian, dan penilaian informasi kependudukan yang harus didata menurut PBB, antara lain sebagai berikut, ya, antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah lokasi daerah pencacahan dan jumlah penduduknya. Misalnya di suatu kelurahan atau di suatu RT, ya, suatu RT, atau taruhlah kalau RT itu terlalu kecil, ya, maka kita lihat yaitu RW atau suatu kelurahan. Kelurahan itu merupakan suatu lokasi, ya, lokasi atau daerah, ya, pencacahan. Pencacahan itu apa sih? Yaitu perhitungan, menghitung, ya, dan jumlah penduduknya, ya, pencacahan jumlah penduduknya. Nah, yang B, arus migrasi, perpindahan penduduk, harus diketahui, ya, bahwa nantinya sensus penduduk atau misalnya kita untuk mengetahui jumlah penduduk secara alami, ya, dan yaitu jumlah penduduk secara migrasi, ya. Yang selanjutnya data rumah tangga. Yang ketiga, yang keempat, komposisi penduduk, ya, komposisi penduduk berdasarkan tingkat umur, jenis kelamin, pekerjaan, agama, dan pendidikan. Itu merupakan yaitu komposisi penduduk. Nah, kita lihat lagi, ya. Artinya kita simpulkan bahwa sensus penduduk adalah pencatatan seluruh penduduk secara serentak dengan tujuan utama untuk mengetahui daripada persebaran daripada jumlah penduduk, ya, karakteristik penduduk. Sensus, kalau di Indonesia sensus penduduk dilakukan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS setiap 10 tahun sekali. Sensus memiliki yaitu dimensi, yaitu pencatatan yang menyeluruh terhadap semua, ya, pencatatan yang menyeluruh terhadap, ya, semua orang. Artinya semua orang yang tinggal di suatu wilayah atau negara
wajib dicatat dan didata tanpa terkecuali. Nah, seluruh orangnya, semua orang yang bertempat tinggal. Ya, bahkan yang tidak bertempat tinggal pun ketika ada pencacahan atau ada perhitungan atau ada pada waktu itu pemerintah menjalankan sensus, dia juga akan didata. Nah, sehingga nantinya ya sensus itu dibedakan atas beberapa bagian. Ya. Yang B dilaksanakan pada waktu tertentu. Ya, tadi sudah dikatakan ya, dilaksanakan pada suatu waktu tertentu, pada umumnya dilaksanakan pada yaitu setiap 10 tahun sekali. Nah, terus yang selanjutnya mencakup suatu wilayah. Artinya ruang lingkup sensus harus meliputi suatu wilayah administratif tertentu. Hal ini dilakukan dengan menggunakan batasan administratif negara. Contoh Indonesia, ya, dari Sabang sampai Merauke, wilayah Indonesia. Ya, dari wilayah utara ya sampai ke wilayah yaitu selatan, yaitu Pulau Rote. Ya, merupakan adalah yaitu bagian administratif wilayah Indonesia, yaitu 6 derajat lintang utara ya sampai dengan 11 derajat lintang selatan, ya, 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Itu adalah administratif suatu wilayah negara Indonesia. Nah, berdasarkan status tempat tinggal penduduk ada 2 macam sensus. Nah, kita lihat. Nah, yang pertama adalah sensus de jure. Ya, sensus de jure. Sensus de jure adalah ya pencatatan yang dilakukan ya terhadap penduduk yang bertempat tinggal di daerah atau tempat diadakan pencatatan sesuai identitas kependudukan yang dimiliki. Ya, itu adalah de jure. Ya. Atau yang dimiliki. Nah, kalau di sini sensus ini berupa pencatatan jiwa yang dilaksanakan terhadap semua orang yang benar-benar tercatat dan berdomisili di suatu wilayah. Ya, artinya apa? Bahwa sensus de jure itu adalah dikenakan bagi orang-orang. Ya, bagi orang-orang yang pada waktu itu tinggal di wilayah negara tadi, ya, dan mempunyai identitas kependudukan seperti yaitu kakak, dia punya kakak. Ya, yang kedua adalah dia punya KTP, itu merupakan identitas kependudukan. Nah, yang kedua sensus de facto adalah pencatatan yang dilakukan terhadap penduduk yang tinggal di suatu daerah pada saat dilakukan pencatatan. Nah, misalnya seorang bule pada waktu itu adalah dia sedang berwisata ke wilayah Indonesia. Apakah itu di Jakarta, apakah itu di Bali, apakah itu di Padang atau di mana saja. Ya, dia menikmati daripada keindahan alam wilayah Indonesia. Nah, ketika petugas sensus menemui daripada orang-orang tersebut, maka ya dia juga akan dimasukkan ke dalam yaitu sumber data kependudukan. Ya, dinamakan dengan yaitu sensus de facto. Atau faktanya bahwa orang ini ada di wilayah Indonesia, maka dia itu harus dihitung sebagai yaitu jumlah penduduk Indonesia. Apakah dia nantinya akan migrasi kembali? Ya, kita tidak tahu. Ya. Nah, dalam pelaksanaan, jelas ya, anak-anakku sekalian, sensus itu dibedakan atas yaitu sensus de jure dan sensus de facto. Nah, dalam pelaksanaan daripada ya sensus tadi terdapat 2 metode. Ya, terdapat 2 metode, yaitu sebagai berikut. 1. Metode canvasser.
Metode canvasser adalah sensus penduduk dengan cara petugas sensus mencatat identitas dan mengisi daftar pertanyaan sesuai dengan jawaban dari penduduk. Dengan metode ini petugas mendapat jawaban langsung dari penduduk, ya, penduduknya, atau petugas sensus itu, ya, door to door, ke rumah-rumah masyarakat, ya, ke rumah masyarakat, ya, mendatangi rumah-rumah penduduk dan mewawancarainya, ya, mewawancarainya, ya, sehingga didapatkanlah data. Sebagai contoh, misalnya saya sebagai petugas sensus, saya akan datang ke rumah Anda, ya, ke rumah siswa misalnya, dalam hal misalnya mendata siapa sih yang layak untuk mendapatkan KJP. Nah, maka saya survei mendata daripada yaitu orang tua siswa, orang tua secara keseluruhan, baik itu bapak maupun ibunya masing-masing. Nah, berapa anaknya, ya, berapa yang tertanggung oleh, yaitu masih tertanggung oleh keluarga, atau mungkin ya sudah tidak lagi ditanggung oleh keluarga. Nah, pekerjaannya apa, ya, dan seterusnya. Ini merupakan yaitu sensus canvasser, ya, canvasser, ya. Saya petugas mendatangi daripada yaitu sensus dari rumah ke rumah. Selanjutnya yang kedua yaitu metode householder. Metode householder adalah sensus penduduk, ya, adalah sensus penduduk yang dilaksanakan dengan cara mengirim daftar pertanyaan atau angket yang disebarkan pada tiap-tiap rumah penduduk, ya. Nah, atau, ya, metode householder itu adalah sensus penduduk dengan cara memberikan daftar isian, ya, kepada setiap kepala rumah tangga untuk diisi. Ya, sebagai contoh misalnya berkenaan dengan KJP tadi, ya, biar nantinya akan gampang mengingatnya. Ketika saya datang ke rumah disebut dengan metode canvasser. Ketika saya hanya memberikan angket untuk diisi, ya, untuk diisi oleh orang tua, maka metode tadi dinamakan dengan metode householder. Saya tidak perlu datang ke rumah. Nah, saya bisa melihat daripada data-data yang telah diisi tadi. Ya, oke, paham anak-anakku sekalian? Nah, nanti ketika ada pertanyaan, ya, silakan nanti kamu buka BCR-nya dan beri komentar di sana, ya, beri pertanyaan-pertanyaan yang belum kamu pahami dengan materi yaitu data kependudukan ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, sebelum kita lanjutkan, mari kita lihat apa sih yaitu kegunaan daripada sensus tadi. Ya, apa gunanya, apa sih? Kita sudah melaksanakan yaitu sensus atau pencacahan jiwa baik dengan metode yaitu householder, ya, maupun dengan metode canvasser, ya, baik itu kita hitung secara de jure, ya, maupun secara de facto, ya, dengan sistem pelaksanaannya metode canvasser dan metode householder. Nah, sekarang kita lihat apa sih manfaat daripada sensus tadi. Nah, setelah kita mendapatkan data-data dari yaitu masyarakat, maka kita bisa mengetahui yaitu secara keseluruhan daripada jumlah penduduk. Misalnya di RT, ya, saya mendata misalnya yang
daerah saya itu yang mengontrak itu berapa orang, ya kakak berapa kakak, ya di anggota keluarganya berapa, ya dan seterusnya. Nah, sehingga dari jumlah secara keseluruhan maka kita dapatkan yaitu keseluruhan daripada jumlah penduduk yang ada di RT tadi. Nah, dari RT kita jumlahkan RT 1, RT 2, RT 3, RT 4, ya. Nah, menjadi yaitu jumlah penduduk RW. Dari RW, ya kita jumlahkan RW 1 sekian, RW 2 sekian, RW 3 sekian, maka kita dapatkan yaitu jumlah penduduk yaitu satu kelurahan dan seterusnya sampai tingkat nasional. Nah, yang selanjutnya mengetahui daripada yaitu jumlah penduduk. Nah, untuk apa namanya, manfaat daripada sensus itu tidak ada di slide ini ya, maka silahkan kamu catat ya, silahkan kamu mundurkan kembali pembicaraan atau materi tadi ya yang saya jelaskan, dimundurkan lagi supaya nanti kamu bisa mencatat ya. Jadi yang pertama, sensus penduduk bermanfaat atau berguna untuk yaitu mengetahui keseluruhan jumlah penduduk. Yang kedua, mengetahui persebaran penduduk. Nah, persebaran artinya persebaran itu adalah yaitu persebaran penduduk di suatu wilayah. Ya, di mana saja penduduk yang padat, di mana saja penduduk yang jarang, dan di mana saja daerah mana saja penduduk yang tidak begitu banyak. Ya, contoh misalnya wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia jumlah penduduk di Pulau Jawa itu adalah 60%. Ya, dari jumlah penduduk secara keseluruhan wilayah Indonesia. Berada di wilayah Pulau Jawa itu 60%, maka dikatakan jumlah penduduk wilayah Pulau Jawa itu sangat padat sekali. Ya, penduduknya sangat padat. Berapa rata-rata per kilometer? Yaitu hampir 600 ya jiwa per kilometer persegi. Ya, DKI Jakarta lebih kurang 1.500 ya, 1.500 orang atau jiwa per kilometer persegi. Ya, begitu padatnya. Kalau kita lihat di wilayah Sumatera, ya jumlah penduduknya ya begitu, artinya tidak begitu padat. Kalimantan apalagi di Irian Jaya, ya Sulawesi, ya Irian Jaya tidak begitu padat. Bahkan di Irian Jaya ya kepadatan penduduknya adalah yaitu ya cuma 3 jiwa per kilometer persegi. Artinya dalam 1 kilometer persegi itu hanya ditempati oleh 3 orang. Nah, di Kalimantan misalnya, Kalimantan juga demikian. Ya, lebih kurang 10 atau 15 km persegi dari luas area. Ya, sehingga di sana hanya macan aja banyak. Ya, banyak macannya atau banyak binatangnya daripada manusia. Ya. Nah, itu adalah persebaran penduduk. Yang C, memperoleh informasi migrasi penduduk. Artinya apa? Memperoleh migrasi ya, contoh misalnya wilayah DKI Jakarta. Ya, para urban, para pendatang. Ya, banyak sekali di wilayah DKI Jakarta. Ketika yaitu musim mudik lebaran, maka wilayah DKI kosong. Kenapa? Karena banyak sekali pemudik atau banyak sekali masyarakat yang berasal dari daerah-daerah lain di seluruh wilayah Indonesia. Nah, nanti itu merupakan suatu kebijakan daripada pemerintah bagaimana ya mengatasi daripada migrasi penduduk. Artinya begini, mengatasi dalam arti ketika orang dari Jakarta keluar ya pulang kampung dia ke yaitu kampungnya masing-masing.
Ya, dia bercerita tentang kehidupan dia. Ceritanya adalah cerita yang berhasil, bukan cerita kegagalan. Nah, sehingga masyarakat yang ada di kampung tergiur untuk mengikuti jejak saudaranya, jejak temannya, dan sebagainya untuk ke Jakarta pada waktu dia kembali lagi ke Jakarta. Sehingga nantinya akan bertambah lagi ya penduduk DKI Jakarta, sehingga akan mencapai yang dinamakan dengan yaitu ledakan penduduk. Kalau sudah mempunyai ledakan penduduk sudah berbahaya sekali. Nah, sehingga pemerintah DKI Jakarta mengantisipasi daripada ledakan penduduk tadi yang berkenaan nantinya dengan kehidupan sosial, ekonomi, budaya masyarakat DKI Jakarta. Ya. Informasi yang selanjutnya, mengetahui karakteristik penduduk atau tingkat pendidikan, agama, jenis kelamin, dan umur. Tadi sudah dikatakan bahwa ya untuk menghitung daripada jumlah penduduk tadi diberikan angket. Antara lain isi daripada angket tadi adalah yaitu tingkat pendidikan, ya, agamanya, jenis kelamin, serta umur. Nah, semuanya itu untuk apa? Ya, semuanya untuk apa? Semuanya untuk yaitu mengetahui daripada perkembangan penduduk. Informasi dikumpulkan lebih luas. Survei penduduk biasanya dilaksanakan dengan sistem sampel atau dalam bentuk studi kasus. Ya, artinya untuk apa itu? Untuk yaitu membuat suatu kebijakan pemerintah ya dalam rangka yaitu dengan kependudukan. Contoh misalnya, kalau masyarakat banyak migrasi ke wilayah DKI Jakarta, maka pemerintah DKI Jakarta harus menyediakan lapangan kerja. Kalau dia tidak bekerja, pasti nganggur. Ya, kalau pengangguran banyak, maka angka ketergantungan daripada masyarakat DKI Jakarta lebih tinggi dibandingkan dengan angka angkatan kerja. Maka nanti akan menimbulkan hal-hal yang positif, hal-hal yang negatif bagi wilayah DKI. Ya, nah itu merupakan suatu suatu kebijakan ya, mengetahui karakteristik daripada penduduk. Karakteristiknya itu terdiri dari tingkat pendidikan, ya, agama, jenis kelamin, dan umur untuk menentukan suatu kebijakan dari pemerintah daerah setempat. Nah, sensus penduduk memiliki beberapa ciri khas, antara lain bersifat individu. Ya, bersifat individu artinya apa? Artinya bahwa setiap informasi demografi dan sosial ekonomi yang dikumpulkan berasal dari individu penduduk. Ya, berasal dari individu penduduk. Nah, oke. Terus kita lihat ciri khas yang lain yaitu bersifat universal atau menyeluruh. Yang selanjutnya, pencacahan diselenggarakan serentak di seluruh wilayah negara Indonesia. Ya, tidak seperti pilkada serentak, ya, sensus juga serentak. Nah, yang selanjutnya sensus penduduk dilaksanakan secara periodik, yaitu dalam jangka waktu 10 tahun. Nah, terus Perserikatan Bangsa-Bangsa ya menetapkan informasi yang harus ada dalam sensus penduduk adalah sebagai berikut. Ya, sebagai berikut.
Geografi dan migrasi penduduk. Informasi ini meliputi lokasi daerah pencacahan jumlah penduduk secara de jure dan de facto. Ya, itu untuk informasi-informasi daripada sensus penduduk yang dikembangkan oleh yaitu PBB. Kondisi rumah tangga. Informasi yang harus diperoleh meliputi hubungan anggota keluarga dengan kepala keluarga, jumlah anggota keluarga, dan jenis kelamin keluarga. Nah, kelahiran dan kematian berisi informasi mengenai jumlah anak yang lahir maupun jumlah anggota keluarga yang meninggal. Karakteristik pendidikan. Dalam bagian ini, informasi yang harus diperoleh adalah tingkat pendidikan tiap penduduk yang ada di suatu wilayah. Karakteristik ekonomi. Informasi yang harus diperoleh adalah jenis mata pencarian penduduk yang ada di suatu wilayah serta tingkat pendapatan penduduk yang diperoleh di wilayah tersebut. Ya, maksudnya gimana ini? Maksudnya adalah bahwa kalau negara itu dikategorikan adalah negara seperti wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia ekonominya dikategorikan negara apa? Kalian tahu? Ya, betul. Yaitu negara agraris. Kenapa? Karena 80% masyarakat Indonesia bermata pencarian dalam bidang agraris atau pertanian. Ya, ada pertanian itu mencakup yang pertama ada yaitu pertanian berladang, ya, sawah, terus berkebun, terus apalagi budidaya hewan, ya, hewan laut, hewan ikan darat. Ikan di darat itu maksudnya ditambak, kalau ikan di laut di laut, ya, dan jenis-jenisnya juga ikan itu akan berbeda-beda. Nah, itu membudidayakan daripada yaitu pertanian baik hewan-hewan maupun tumbuhan. Oke. Nah, sehingga wilayah Indonesia mempunyai yaitu masyarakat bermata pencarian adalah agraris. Sehingga Indonesia disebut dengan negara agraris. Ada beberapa faktor lain. Ya, ada beberapa faktor lain yang ikut menentukan kualitas hasil sensus penduduk, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan pencacahan. Ya, sensus pelaksanaan pencacahan di lapangan yaitu sebagai berikut. Kerjasama dan partisipasi masyarakat. Ya, penduduk harus diyakinkan bahwa hasil sensus penduduk berguna untuk perencanaan pembangunan, ekonomi, sosial, dan politik. Nah, sebagai contoh sekarang, ya, bahwa kita itu mengalami yaitu pandemi COVID-19. Nah, pemerintah ingin menyalurkan daripada dana-dana bansos, ya, bantuan sosial. Nah, untuk mengetahui bahwa masyarakat si A, si B, si C itu bisa mendapatkan bantuan sosial itu dari mana? Yaitu dengan cara yaitu sensus ekonomi. Nah, ada beberapa masyarakat menanyakan, ya, kepada Pak RT, kepada Pak RW, loh, kok saya tidak dapat bantuan, ya, bantuan pandemi ini. Nah, karena datanya itu sudah ada di wilayah kelurahan atau di kantor kelurahan. Dari kelurahan atau dari RT ke RW tadi yang saya sebutkan tentang sensus penduduk tadi, awalnya itu adalah dari RT. Setelah dari RT ke RW, dari RW ke kelurahan. Nah, setelah itu baru masuk datanya ke Departemen Sosial. Nah, sehingga Departemen Sosial itu akan menggulirkan daripada dana-dana yang sekarang ini yang disebut dengan dari pemerintah, yaitu mengurus daripada ATM untuk menerima bantuan tunai lebih kurang yaitu Rp300.000. Nah, kalau kemarin oke lah, misalnya Pak RT mempunyai kebijakan, ya, bahwa masyarakatnya ada 100 orang atau 100 jiwa, ya, yang cuma mendapatkan bansos itu hanya 50 orang, 50%-nya.
ya, kebijakan daripada RT, kebijakan daripada kelurahan dibagi rata. Ya, kalau sekarang tidak bisa lagi. Datanya itu sudah ada. Ya, dengan cara yaitu sensus penduduk. Maka dari itu, ya, kalau seandainya ada sensus ekonomi, sensus penduduk, ya, sensus daripada yang berkaitan secara keseluruhan tentang sensus, ya, tolong diisi secara yaitu benar supaya nanti kita tidak kecewa. Ya, artinya ketika kita mampu, ya katakan kita mampu. Ya, ketika kita tidak mampu, ya jangan berlagak, ya mampu. Nah, ketika orang yang tidak mampu mendapatkan bantuan, ya kita protes karena datanya itu sudah ada, yang mengisi itu ya kepala keluarga itu sendiri, ya, ekonomi, sosial, dan politik, ya. Nah, penduduk harus diyakinkan bahwa hasil sensus penduduk berguna untuk perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, dan politik. Oke, ya. Kondisi dan topografis. Mudah dan sulitnya situasi geografis dan topografis wilayah sensus mempengaruhi kelengkapan cakupan sensus penduduk. Artinya bahwa memang semua daerah, wilayah, ya, semuanya disensus. Ya, tapi dengan kondisi alam, ya, kondisi geografis, maka tidak mungkin semua daripada masyarakat itu semua daripada panitia sensus tadi, ya, datang ke wilayahnya, ya, ke daerah tadi. Nah, sehingga wilayah tadi hanya mendapatkan formulir saja yang harus diisi. Tapi ternyata masyarakatnya tidak bisa baca tulis. Nah, bagaimana ini? Seperti di pedalaman Irian Jaya, pedalaman Kalimantan, pedalaman Sumatera, ya, anak suku dalam dan sebagainya. Ya, wilayah-wilayah jalur pegunungan Kendeng sana, ya, atau daerah mana namanya, suku Tengger, ya, daerah suku Tengger itu merupakan daerah terisolir. Mereka tidak bisa baca tulis. Oke, itulah kesulitannya. Oke. Nah, yang selanjutnya adalah yaitu kualitas petugas. Petugas harus berkualitas dan mempunyai dedikasi tinggi terhadap pekerjaannya. Hal ini dapat dibentuk dengan persiapan, perencanaan, dan pelatihan yang sempurna sehingga hasil sensus maksimal. Ya, kualitas penduduk sebagai responden, artinya bahwa penduduk juga menentukan daripada hasil sensus tadi. Responden perlu mengetahui dengan benar maksud dari pertanyaan yang diajukan dan diharapkan dapat menjawab dengan jujur tadi. Ya, karena ya kejujuran itu sangat penting sekali. Ya, kejujuran itu berdampak langsung kepada diri kita sendiri. Ya, sekarang bolehlah kita tidak jujur, tapi nanti ketika ketidakjujuran kita itu membawakan hasil kepada diri kita sendiri. Ya, contohnya tadi itu. Ya, ketika misalnya kamu atau masyarakat tadi, ya, masyarakat tadi tidak mampu menyatakan dirinya mampu, ya, karena gengsi, ya, karena dianggap mampu dan sebagainya. Sehingga ketika mendapatkan pemerintah menyalurkan bansos, dia tidak dapat karena dia sendiri menulis saya mampu. Ya, sebenarnya tidak mampu. Ya, sama halnya dengan yaitu pembelajaran sekarang lah contohnya. Ya, ketika misalnya ya kamu itu mengikuti daripada pembelajaran yang tidak jujur, ketika guru menerangkan, ketika guru memberikan materi, ya, ketika jimat, ya, dan sebagainya, ya, gampang saja itu untuk tidak jujurnya. Kamu matikan aja, ya, seperti sekarang kamu matiin atau kamu dengerin, kamu ituin aja, ngapain, ya, enakan tidur. Nah, hasilnya nanti akan ya dirasakan oleh diri sendiri, tidak tahu apa-apa. Ketika ulangan,
kelabakan. Oke, kita lanjutkan. Nah, perencanaan dan pelaksanaan. Pelaksanaan di lapangan ya sesuai dengan ya kamu perhatikan aja ini di foto boleh ya nanti supaya menjadikan referensi ya, menjadikan referensi pembelajaran geografi tentang kependudukan. Dalam melakukan sensus dengan jumlah penduduk yang tidak sedikit besar kemungkinan terjadi kesalahan. Hal ini disebut kesalahan sensus. Penjelasan untuk jenis-jenis kesalahan sensus sebagai berikut. Ya, kesalahan cakupan misalnya. Ya, kesalahan ini terjadi ketika tidak seluruh penduduk tercacah atau terhitung. Sebagian penduduk yang tercacah atau tercacah 2 kali. Hal ini biasanya terjadi pada negara dengan jumlah penduduk yang besar, sehingga dia sulit untuk menghitung daripada jumlah penduduk yang real. Ya. Kesalahan isi laporan, nah itu semuanya adalah biasa-biasa saja. Dalam arti biasa itu bahwa semua pelaksanaan sensus itu ada yaitu kekurangan. Ya, karena kekurangan baik tenaga kerjanya, baik itu nanti teknisnya maupun sistem dan sebagainya, baik sarana dan prasarana dan sebagainya. Ya, wajar ada kekurangan sedikit tapi bisa diperbaiki. Oke, yang kedua adalah yaitu registrasi penduduk. Nah, yang kedua registrasi penduduk. Nah, registrasi penduduk adalah berkaitan dengan saya ulangi lagi. Registrasi penduduk berkaitan dengan komponen penduduk yang dinamis seperti kelahiran, ya, kematian, migrasi penduduk, perkawinan, dan perceraian. Komponen-komponen ini cepat berubah sehingga diperlukan registrasi penduduk yang dapat diperbarui setiap saat. Berbeda dengan sensus penduduk, registrasi penduduk lebih bersifat pasif. Ya, Registrasi penduduk dianggap pasif karena dilakukan oleh perwakilan keluarga dari kepala keluarga yang tengah mengalami peristiwa tertentu. Contohnya kelahiran. Ya, contohnya kelahiran. Nih, data kelahiran, sensus. Ya, data yaitu kematian. Ya. Nah, data kematian. Mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk itu adalah perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah yang lain. Ya. Misalnya dari Jakarta pindah ke Bekasi, dari Bekasi pindah ke Jakarta, yaitu mobilitas. Ya, mobilitas. Atau dari Bekasi ke Tangerang, Tangerang ke DKI Jakarta, dari yaitu Bogor ke DKI Jakarta dan seterusnya. Itu adalah mobilitas penduduk. Nah, pelaporan dengan sistem pasif ini menimbulkan beberapa permasalahan, terutama ketidaklengkapan data pelaporan. Nah, sebagai contoh, seorang bayi lahir beberapa menit, ya, kemudian meninggal dunia. Seharusnya hal tersebut dicatat sebagai peristiwa kelahiran dan kematian. Ya, walaupun misalnya yang dinamakan dengan nanti adalah lahir hidup dan lahir mati. Dia lahir 1 menit kemudian mati. Itu dinamakan dengan lahir mati. Ya. Ada juga yang nantinya lahir hidup. Nah, lahir hidup itu berapa tahun? Apakah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan seterusnya sampai 100 tahun. Nah, itu merupakan juga perubahan daripada jumlah penduduk, baik itu lahir mati maupun lahir hidup.
lahir mati nanti dicatat dalam kematian. Dia sudah lahir, ya. Nah, dicatat dengan kelahiran, nanti ada rumusnya tertentu. Ya, birth right, ya, atau growth birth right, atau jumlah kelahiran, ya, atau jumlah kematian di suatu wilayah per 1000 penduduk. Oke. Nah, contoh ya, tadi orang tua bayi tersebut tidak melapor. Nah, sehingga ya wilayah tadi atau orang-orang tadi ya merupakan lalai dalam kependudukan. Nah, sebagai contoh lagi, jarak kantor desa terlalu jauh dari rumah penduduk yang melahirkan sehingga tidak dilaporkan. Selanjutnya, yang registrasi penduduk, ya, penduduk yang boleh mencatat peristiwa-peristiwa demografi adalah penduduk de jure. Apa itu de jure? Yaitu penduduk yang mempunyai registrasi penduduk seperti KTP, KK. Nah, itu adalah de jure. Ya, de jure mempunyai yaitu surat-surat kependudukan. Nah, itu yang dilaporkan. Misalnya kalau dia tidak mempunyai surat-surat kependudukan, bagaimana? Ya tidak bisa dikatakan dengan yaitu pelaporan. Nanti misalnya ya pelaporan, saya KTP saya di Pondok Bambu, ya saya harus melapor ke kelurahan Pondok Bambu apapun permasalahannya. Ya, KTP saya hilang misalnya, ataupun misalnya ada kecelakaan, atau misalnya mengurus BPJS, atau bersangkutan dengan ekonomi, sosial, dan politik. Ya. Untuk memperoleh data registrasi yang baik dan benar, masyarakat ada beberapa aturan, yaitu sebagai berikut. Kita lihat aturan-aturannya. Bagaimana aturannya? Nah, kita lihat. Lihat di slide-nya, di slide, dan kamu juga membuka daripada materi yang saya sudah Bapak share, ya, kamu buka, kamu fotokopi, ya. Ketika misalnya tidak sempat, kamu dengarkan aja dulu, nanti kamu fotokopi, setelah itu kamu sesuaikan dengan penjelasan yang Bapak jelaskan materi ini. Ya, di fotokopi atau di print, maksudnya di print, ya, di print, ya, nanti sesuaikan penjelasan materi-materinya. Oke, kita lanjutkan. Untuk memperoleh data registrasi, maka ya masyarakat mempunyai atau beberapa aturan yang dikenakan di dalam masyarakat tadi. Ya, satu, ada peraturan yang memaksa penduduk untuk melapor, compulsory of registration. Itu harus. Ya, kalau kamu misalnya dianggap sebagai warga daripada suatu wilayah. Nah, dalam pelaksanaan registrasi ini harus dilandaskan atas dasar hukum, sehingga memaksa penduduk untuk selalu melaporkan setiap kejadian yang dialami keluarganya, baik peristiwa kelahiran, kematian, atau lainnya. Lainnya apa? Yaitu pernikahan. Itu harus dilaporkan. Ya, tidak bisa misalnya seseorang atau mengontak di daerah saya, misalnya di RT saya. Ya, saya sebagai Pak RT, ya harus mengetahui daripada status perkawinan masyarakat yang tinggal di wilayah daerah saya. Ya, supaya apa? Supaya tidak terjadi ya hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, nah, Pak RT harus tahu. Oke, kita lanjutkan. Dilaksanakan oleh badan pemerintah. Artinya pelaksanaan registrasi penduduk serta penyajian dan statistiknya harus dilakukan oleh lembaga pemerintah atau mungkin lembaga swasta, tetapi mempunyai sertifikat, ya,
mempunyai persyaratan-persyaratan tertentu yang sudah handal atau yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan akan menghasilkan data yang konsisten dan berkesinambungan. Ya, yang selanjutnya ada sanksi hukum. Ya, ada sanksi hukumnya. Ya, pelaksanakan registrasi penduduk harus memiliki sanksi hukum. Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa setiap orang mau mendaftarkan diri untuk didata. Begitu juga agar terhindar dari kelalaian dan pelanggaran pendaftaran. Ya. Ada petugas yang melaksanakan pendaftaran. Tugas dan tanggung jawab petugas harus ditulis dengan jelas untuk menghindari kesalahan dan untuk menjamin keseragaman dalam pelaksanaan registrasi penduduk. Ya, keterangan yang dilaporkan. Informasi dasar yang harus dilaporkan meliputi identitas penduduk, ya, seperti nama, tempat tanggal lahir, ya, jenis kelamin, status perkawinan, dan lain-lain. Lihat aja di KTP. Ya, identitas pendudukmu. Nah, itu mencakup secara keseluruhan. Itu nanti juga akan disensus. Nah, yang selanjutnya khusus untuk pelaporan kelahiran dan kematian, tanggal kejadian dan tanggal pelaporan. Begitu juga tempat kejadian, misalnya kematian di rumah sakit Yadika, di rumah sakit umum daerah Pondok Kelapa, dan sebagainya. Ya, sangat diperlukan untuk dapat disajikan ke dalam hasil catatan dan tabulasi data statistik. Ya, tabulasi data statistik itu nanti seperti misalnya komposisi penduduk, misalnya jumlah laki-laki, jumlah perempuan, komposisi penduduk berdasarkan ekonomi, ya, pegawai negeri, terus pegawai swasta, buruh, petani, ya, serabutan, dan sebagainya. Nah, khusus untuk kelahiran, untuk pelaporan kelahiran dan kematian, tanggal kejadian dan tanggal pelaporan, begitu juga tempat kejadian serta tempat pelaporan sangat diperlukan untuk dapat disajikan dalam yaitu statistik tadi. Proses tabulasi dan penyajian data. Ya, setelah terkumpul secara keseluruhan, maka ya disajikan, ya, disajikan daripada komposisi penduduk yang berupa, ya, berupa data-data statistik. Oke. Nah, nanti silahkan yang mau bertanya, ya, kita masuk ke GCR, ya, yang bertanya silakan nanti masuk ke GCR, ya, bikin komentarnya, ya, bikin nanti pertanyaan-pertanyaan, ya, apa yang belum jelas dan sebagainya. Kalau kita secara langsung tatap muka, ya, bisa secara langsung kita berdiskusi, ya, baik itu diskusi kelompok maupun diskusi yaitu individu, ya, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak Ibu guru. Jadi karena keterbatasan, ya, visual, ya, sebenarnya kemarin itu saya menjanjikan Jimit, ya, tapi Jimit itu ada beberapa hal yang sebagai dasar pemikiran Bapak. Yang pertama, kalau Jimit tidak bisa diulang lagi, ya, walaupun ada di sana tertulisnya adalah rekam, ya, tapi jarang sekali digunakan untuk merekam, ya. Yang kedua, ya, kalau kuota itu, ya, lebih baik kita mengunduh, ya, daripada kita Jimit secara langsung melewati waktu yang sangat panjang sekali, paling tidak setengah jam atau 1 jam. Nah, sehingga memakan kuota yang lebih banyak, ya, dan juga tidak bisa diulang-ulang seperti sekarang ini. Kamu bisa nanti dari awal lagi bisa mengikuti pembelajaran, ya. Kalau toh misalnya kamu tidak bisa sekarang, ya, belajar 2 jam kemudian bisa juga kamu belajar. Jadi artinya tidak ada yang ketinggalan. Tapi dengan demikian jangan, ya, kamu sia-siakan pembelajaran ini, ya, jangan disia-siakan. Ya, pada waktunya jam belajar geografi, ya, belajar,
Ya, pada waktunya belajar yang lainnya silakan belajar, jangan tidak ada lagi belajar geografi. Ya, bahwa ya tepat waktu dan tepat guna sehingga semuanya akan berjalan dengan baik. Ketika ya pengumpulan tugas-tugasnya ya dikumpulkan dengan tepat waktu, tidak ada menjadi beban. Tidak akan menjadi beban. Ya, karena tugasnya itu tepat waktu dan tidak menumpuk. Ya, sehingga tidak akan menjadi beban. Oke, anakku sekalian. Kita lanjutkan ke yang ketiga. Yang ketiga adalah survei penduduk. Nah, ini survei penduduk. Ya. Nah, pengertiannya. Survei adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui pencatatan atau melalui pencacahan sampel atau hanya mencacah sebagian penduduk. Ya, survei penduduk. Survei dapat dilaksanakan kapan saja sesuai kebutuhan. Contoh survei yang dilaksanakan oleh BPS. Ya. BPS apa? Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas. Ya, dan survei penduduk antar sensus SUPAS. SUPAS itu sekali 5 tahun. Ya, antar penduduk misalnya sensus itu kan 10 tahun, ya. Tapi di antara 10 tahun itu ada yang dinamakan dengan SUPAS, penduduk antar sensus. Ya, karena perubahan penduduk itu ya bukan hanya 10 tahun, tapi setiap tahun pasti ada perubahan. Ya, tiap tahun ada perubahan. Nah, setiap periode metode pengumpulan data kependudukan tentunya memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Kelemahan metode survei adalah tidak dapat mewakili semua penduduk karena hanya diambil berdasarkan sampel saja. Ya, sedangkan kelebihan dari metode survei akan diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, dapat dilakukan kapan saja. Data yang diambil sesuai kebutuhan survei. Data yang dikumpulkan lebih lengkap dan rinci. Terus penghematan terhadap waktu, biaya, dan tenaga. Itu adalah survei penduduk. Oke, anak-anakku sekalian, mungkin ya sampai di sini pertemuan pertama kita. Ya, pertemuan pertama kita ada 3 komponen yang kita pelajarin. 3 komponen yang kita pelajarin atau sub pokok bahasan yang kita pelajarin. Yang pertama adalah yaitu tentang penduduk dan sumber data kependudukan. Nah, sumber data kependudukan terdiri dari sensus penduduk, ya, sensus penduduk. Yang kedua adalah yaitu apa tadi? Yang kedua, registrasi penduduk. Yang ketiga adalah survei penduduk. Nah, kita simpulkan sensus penduduk. Ya, sensus penduduk yang pertama pengertian terdiri dari yaitu sensus de jure dan sensus de facto. Dalam pelaksanaan sensus terdapat 2 metode sensus, yaitu metode canvasser dan metode householder. Terus manfaat daripada sensus penduduk mengetahui keseluruhan jumlah penduduk, persebaran penduduk, informasi penduduk, ya, mengetahui karakteristik penduduk. Ya. Nah, ciri khas daripada yaitu sensus tadi bersifat individu, bersifat universal, pencerahan diselenggarakan serentak, ya, pencacahan maksudnya. Sensus penduduk dilaksanakan secara periodik. Nah, oke. Nah, di sana sensus itu mempunyai kelahiran, kematian, ya, pendidikan, ekonomi, ya, dan sebagainya yang disensus. Beberapa faktor yang ikut menentukan daripada kualitas hasil sensus: kerjasama, partisipasi masyarakat, kondisi geografis dan topografis, kualitas petugasnya,
kualitas penduduk sebagai responden, ya, terus perencanaan dan pelaksanaan yang dibutuhkan atau sesuai dengan kebutuhan, ya, dan sebagainya. Nah, yang kedua, registrasi penduduk. Registrasi penduduk adalah yaitu berkaitan dengan komponen penduduk yang dinamis seperti kelahiran, kematian, migrasi penduduk, perkawinan, dan perceraian, ya, yang harus nanti diregistrasi atau dilaporkan, ya, kepada pelurahan atau petugas pelaporan tadi atau registrasi penduduk tadi, ya. Terus yang ketiga yaitu survei penduduk, ya. Survei penduduk adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan sampel, ya, atau hanya mencacah sebagian penduduk sampel saja. Misalnya di RT kita, RT ada yaitu 500 jiwa, ya, yang sebagai, ya, sampelnya saja itu hanya beberapa orang. Misalnya ada, kita ambil 50 orang secara acak, ya, misalnya di tempat di pinggir, di tengah RT kita yang di sebelah utara, sebelah selatan, sebelah barat, ya, 10 orang, yaitu 50, ya, sehingga didapatkan data-data daripada yaitu penduduk tadi. Itu dinamakan dengan survei penduduk. Oke, anak-anakku sekalian, ya, sampai di sini pertemuan pertama kita. Kita nanti akan lanjutkan pada pertemuan kedua, yaitu dengan materi, ya, dengan materi komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Nah, kalau di sini kita lihat yang keduanya itu adalah pengolahan data analisis kependudukan, ya, pertumbuhan penduduk. Nah, pertumbuhan penduduk, ya, ada pertumbuhan penduduk secara alami, pertumbuhan penduduk yaitu pertumbuhan penduduk alami, ya, dan pertumbuhan penduduk total atau geometrik dan eksponensial. Nah, ini semuanya nanti akan menghitung daripada jumlah penduduk masing-masing tadi, ya. Nanti kita banyak sekali rumus-rumusnya, ya, mengenai yaitu jumlah penduduk. Oke, anak-anakku sekalian, demikian kita akhiri pembelajaran pertemuan pertama ini. Kamu pelajari dengan baik sehingga nantinya ketika ada pertanyaan, ketika ada tugas, kamu bisa mengerjakan. Oke, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.